Assalamualaikum teman-teman. Sore ini saya mau unboxing tanaman yang saya pesan online dari Pulau Jawa. Ini dia tanaman-tanaman saya. Ya, ini sih bukan unboxing namanya, tapi saya sudah unboxing tadi di kamar teman-teman, deg-degan. Alhamdulillah, saya tidak menyangka bisa punya tanaman murbe sekarang. Dan ini mint teman-teman, yang selama ini saya sering pesan benihnya dan saya semai tapi tak pernah tumbuh. Nah, sekarang saya pesan langsung bibitnya, semoga ini tumbuh ya teman-teman. Ini ada jeruk juga. Ini murbei 3 pohon. Alhamdulillah, semuanya masih ini, menurut saya ini masih segar ya teman-teman. Ini ada yang layu, tapi karena ya di perjalanan teman-teman, ini sudah ada yang ini ya, ini bakal buah ya teman-teman. Saya belum pernah lo punya pohon murbei, baru ini, jadi saya belum tahu ini seperti bagaimana. Semoga ini tumbuh ya teman-teman. Nah, ini video unboxingnya ya teman-teman. Pertama saya lihat mereka ada baring-baring itu yang kenapa? Nah, sekarang kita mau menanam mint kita ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini tumbuh subur di sini ya teman-teman, beranak banyak, berkembang, sehingga saya bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan, dan sisanya akan saya jual ya teman-teman. Tapi intinya di sini saya ingin berbagi teman-teman, karena di tempat saya di Sulawesi kami sangat-sangat jarang, bahkan mungkin kami tidak pernah ya mengkonsumsi ini teman-teman, kecuali orang-orang tertentu. Nah, untuk itulah kenapa saya kepingin punya daun mint ini dan pohon murbei ini. Sekarang kita sudah ini, saya sudah menyiapkan media tanamnya dari kompos teman-teman. Sekarang kita mau menanam ini ya, pohon murbeinya. Nah teman-teman, ini dia lemon California. Semoga ini tumbuh ya teman-teman, karena ini saya lihat akarnya, bintil-bintil akarnya ini sehat teman-teman. Ini mudah-mudahan di sini hidup ya teman-teman dan menghasilkan buah.
agar saya bisa berbagi ke orang-orang ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tadi pagi ini teman-teman saya tanam ini jagung, saya semai jagung di sini teman-teman. Tapi biarlah jadi tumpang sari ya teman-teman, bukan tumpang tindih. Semoga kamu hidup di sini ya, jangan mati ya. Semoga kamu survive di sini ya, di tempat saya, di daerah saya. Nah sekarang ini murbeinya teman-teman, alhamdulillah senang banget rasanya punya pohon murbei. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini survive ya di sini, di tempat saya, hidup dan menghasilkan buah, dan lagi-lagi saya bisa memberikan ke orang-orang yang mungkin datang berkunjung ke tempat saya. Bagi yang belum pernah merasakan buah murbei ini ya teman-teman, amin. Karena saya sendiri juga belum pernah merasakan seperti bagaimana rasanya buah murbei ini. Maklum teman-teman, orang kampung. Nah tadi ini teman-teman saya sudah rendam dengan larutan vitamin B1 IP ya teman-teman, karena yang ada di tempat saya hanya itu, jadi saya rendam pakai itu teman-teman. Saya ini teman-teman tidak sempat lagi memvideokannya karena hanya sebentar saya merendamnya teman-teman. Nah alhamdulillah itu sudah kita tanam, semoga berbuah ya teman-teman, amin amin ya Allah. Ini buat makanan binatang tanah. Nah yang ini minnya saya umpetin di bawah pohon pepaya dan ciplukan teman-teman. Ciplukannya sudah berbuah, ini saya umpetin. Dan ini daun selada, daun seledri, saya baru beli lagi teman-teman tadi sama teman. Ini harganya 10.000 per pohon teman-teman. Itu sudah ada anakannya. Semoga ini tumbuh ya teman-teman. Saya itu tidak pernah bisa mau memelihara seledri sampai berumur panjang, tapi semoga yang ini tumbuh ya teman-teman. Nah sekarang kita mau menyiram ya teman-teman. Teman-teman, pagi ini saya mau kasih lihat ke teman-teman tanaman murbei saya, jeruk California dan daun mint yang saya order beberapa hari yang lalu, dan tiba tanggal 13 saya tanam sorenya teman-teman. Dan ini 2 hari setelah saya tanam, ini saya langsung di tempat terbuka ya. Seharusnya saya ini simpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari, tapi saya sengaja langsung menanam dan menyimpannya di tempat yang terbuka ya teman-teman, full terkena sinar matahari pagi. Nah kita lihat jeruk Californianya, alhamdulillah dia segar, dan pada saat tiba memang masih segar teman-teman. Yang ini juga alhamdulillah segar murbeinya. Nah yang satu ini teman-teman, ini pada saat tiba teman-teman, ini sudah memang layu ya teman-teman, tapi saya berharap dia bisa sprout ya, survive teman-teman. Semoga ya teman-teman. Nah yang ini juga alhamdulillah dia survive teman-teman, subur. Nah ini pertumbuhan daun baru, alhamdulillah teman-teman. Semoga ini tumbuh ya, tumbuh subur dan berbuah lebat. Nah sekarang kita lihat juga yang
daun mint. Ini saya umpetin di bawah pohon pepaya dan ciplukan. Ini dia teman-teman, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga ini segar ya teman-teman, bisa survive. Nah teman-teman, saya juga mau kasih tahu ke teman-teman, kemarin ketika saya membeli kelinci jantan di tempat peternak itu ada daun seledri dan subur-subur teman-teman. Jadi saya beli lagi teman-teman, ini 10.000 per polybag. Saya beli 2 polybag dan itu ada anakannya. Saya mau pindahkan lagi tapi saya masih takut teman-teman, takutnya dia mati lagi. Tapi semoga yang ini berhasil ya teman-teman. Nah sekarang saya mau kasih lihat ke teman-teman juga telang tumpuk biru saya. Alhamdulillah ya, pagi ini bunganya banyak sekali teman-teman. Jadi saya mau petik ya. Ini buahnya bunganya tumben banyak begini teman-teman. Apa karena hujan ya? Setelah hujan ini enak kalau kita buat teh teman-teman, teh telang. Tinggal kita kasih jeruk sedikit sama madu, lalu diseduh dengan air panas. Itu alhamdulillah nikmat banget, sehat juga teman-teman. Aduh itu ada yang jatuh. Lumayan ya teman-teman. Itu ada telang tumpuk putih, tapi saya tidak akan panen telang tumpuk putih ya teman-teman. Ini alhamdulillah kacang tunggaknya, daunnya teman-teman, alhamdulillah. Ini ada semut teman-teman, alhamdulillah banget. Ini sudah ada daun sejatinya teman-teman. Semoga ini berhasil ya buat persediaan sayur kita di bulan suci Ramadan teman-teman. Nah sekarang saya mau kasih tahu ke teman-teman, kebetulan kemarin ada yang bertanya ya teman-teman, apakah bedengan yang saya gunakan di tempat saya tanam tomat itu di bawahnya pakai alat atau apa. Nah jawaban saya teman-teman, tidak pakai alat. Jadi teman-teman, ini adalah papan bekas yang di kos-kosan yang di sebelah bawah itu teman-teman. Papannya sudah lapuk sebagian dan kebetulan ini masih ada yang menurut saya ini masih bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Jadi saya buat bedengan seperti ini atau rice bed ya teman-teman. Nah setelah saya buat seperti ini, bagian dasar dari bedengan ini teman-teman, ini kan lantai teman-teman, lantai cor ya, ini seperti begini teman-teman. Nah ini dia. Lalu saya alas dengan karung ini teman-teman, bekas tempat beras, atau kalau teman-teman punya karung lain yang agak tebal seperti ini boleh dipakai, atau mungkin terpal yang sudah tidak digunakan yang agak tebal juga bisa digunakan. Nah tujuan saya mengalas ini teman-teman, saya hanya mengantisipasi agar tidak ada rebesan ke bawah ya teman-teman, karena ini hanya di pelur kasar biasa untuk persiapan ke depan kalau ada rezeki teman-teman. Ini mau saya bangun kamar lagi di atas ini, dan sebelum itu terlaksana teman-teman, impian saya dan suami terlaksana, jadi saya manfaatkan
lahan kosong yang ada di atas ini teman-teman, karena di atas ini cuacanya cukup panas terik teman-teman, kalau tidak ada pepohonan ya. Nah setelah itu teman-teman, kalau teman-teman punya sampah-sampah kering, boleh ditabur ke sini dulu teman-teman, sebagai dasar dari media tanam kita nanti. Ini ditabur ya teman-teman, karena kebetulan saya tidak punya persediaan sampah-sampah kering, jadinya rumput-rumput yang ini sedang saya cabuti teman-teman, saya tampung di sini dengan harapan ini akan kering teman-teman. Setelah dia kering, atau mungkin teman-teman lama untuk menunggu waktunya, setelah dia kering, menurut saya ini nggak apa-apa lah begini teman-teman, toh dia akan membusuk juga pada nantinya. Bahkan ini ada sisa-sisa sampah dapur, kulit pisang, itu kulit telur teman-teman, saya juga simpan di sini teman-teman. Nah setelah itu teman-teman, di atasnya baru kita ini kasih media tanam ya, tanah dan campuran kompos atau pupuk kandang. Nah perbandingannya itu teman-teman bisa perkirakan dengan panjang bedengan seperti begini ya teman-teman. Pokoknya saya cuman kira-kira saja teman-teman. Setelah itu saya biasanya menyimpan 1 hari, nanti besoknya baru saya tanami tanaman teman-teman. Ya seperti begitu penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti ya. Dan kalau ada teman-teman yang mau mengikutinya, alhamdulillah banget, monggo silakan teman-teman, semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman. Oh ya teman-teman, satu hal lagi, kalau bisa sih ini sampah-sampah dapur yang seperti kangkung mungkin sebaiknya dicacah dulu ya teman-teman, karena kalau tidak dicacah sampai dia hancur, ini akan tumbuh teman-teman seperti begini. Dia akan terus tumbuh teman-teman. Entah ini kalau sudah saya tutupi dengan media tanam bekas, apakah dia akan terus muncul ke permukaan atau seperti bagaimana, saya kurang tahu teman-teman. Nah sekarang saya sudah menjelaskan teman-teman, semoga bermanfaat ya. Dan buat teman-teman yang mau ikut silahkan. Sama juga dengan yang raised bed itu teman-teman, bedengan itu saya juga seperti begini teman-teman, sama seperti begini. Tapi karena dia batang ubi jalar yang saya tanam, jadi saya begitu setelah saya isi dengan media tanam, saya langsung menanam ini daun ubi jalarnya teman-teman. Jadi saya tidak menunggu besoknya, karena kan menurut saya daun ubi jalar itu tanaman yang tidak ribet teman-teman. Dan alhamdulillah itu teman-teman subur ya. Kemarin sudah saya ambil buat pakan kelinci saya. Nanti kapan-kapan akan saya kasih lihat kelinci saya ya teman-teman. Dan ini urin kelinci yang saya tampung.